Halo teman-teman PPI London. Balik lagi di PPI London Menyapa. Halo. Biar itu lihat gimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Ada wishlist nggak kira-kira yang mau diundang ke IG? Be yourself, but then think about what you Kayak 10 tahun. Yeah. Nah, di episode kedua kali ini kita akan balik lagi dengan cerita yang nggak kalah menarik dari episode sebelumnya, yaitu tentang gimana sih kehidupan setelah studi di UK. Nah, Tapi sebelumnya kita kenalan dulu dong. boleh banget. Kenalin, nama gue Hanif. Kebetulan kali ini gue lagi ngambil lagi ngambil program master di LSI, jurusan MSc Politics and Communication. Gue Binar, gue sekarang lagi ngambil MA Creative and Cultural Industries di SOAS gitu. Mantap, gokil. Nah, udah kita kenal-kenalannya. Tadi gue masuk nih ke Binar, gue kaget banget ngeliat bel. Gue kira kita Kuis. disuruh cerdas cermat. Gue belum belajar RPUL soalnya nih. Tua banget ya kebetulan RPUL. Referensinya sorry banget. Oke, sorry banget kalau nggak relate. Tapi anyway, di episode kali ini kita akan bahas gimana sih teman-teman struggling di UK untuk mencari kerja, terutama bagi teman-teman yang memang niat nanti akan cari kerja di UK. Boleh banget pantengin di sini karena kita sudah hadirkan teman-teman narasumber yang jauh-jauh datang dari Kece-kece seluruh banget nih. penjuru Penjuru London dan UK. UK. Waduh, gila untuk teman-teman PPI London ini gitu ya. Ya, ini kakak-kakak di depan, mas-mas. Yoi. Boleh memperkenalkan diri kali ya dari yang ujung Dari sana. gua. Silahkan. Halo teman-teman, kenalin nama gue Alwan. Udah di UK sekitar 2,5 tahun. Sekarang bekerja sebagai mechanical engineer di konsultan engineering. Dulu kuliahnya di Manchester, ngambil MSc of Thermal Power and Fluid Engineering di tahun 2022. Wow. Anak IPA nih, anak IPA. Anak IPA, bener. betul. Bener, gokil. Oke, thank you Yeah. Alwan. Salam kenal. Next selanjutnya. Halo, gue Dika. Gue sekarang kerja di Bank Indonesia London. Dulu uni di Brunel, Coventry, terus ngambil psikologi juga di BPP dulu. Waduh, mantap. Nah, menarik nih untuk kita gali masing-masing. Udah berapa tahun Dika di UK? Kebetulan udah 14 ya. Wow. Wow, 14 tahun. Orang UK sih ya, bukan orang Indonesia. Agaknya sudah menjadi warlock nih. Warlock. 14 tahun di UK, 2 tahun di UK. Kangen gak sih sama Indonesia? Ya banyak lah yang kita kangen, terutama cuaca mungkin ya. Kalau di UK Oh, kan gitu. cuaca kan agak sulit diprediksi. Oh, gitu. Kayak dingin juga nggak nyaman, matahari jarang. Tapi ya so far gitu sih. Kalau makanan-makanan juga, apalagi di Indo kan makanan kita kan berbumbu ya. Ya. Di sini Betul. kan agak Hambar. Ada bumbunya, cuma mungkin kurang terasa. kurang lah. Standarnya nggak nyampe lah buat Bener, kita. kita hargai di sini rasanya unik. Kita Bukan gak hargai. enak tapi unik. Iya, oke. Kalau lo Dika, kangen gak sama Gue juga Indonesia? kangen banget sih. Mm-mm. Gue kangen banget. Gue usahain setiap bisa ke Indo, pulang ke Indo, makan makanan, Iya. keluarga, bahkan macet-macetnya pun kan. Kalau di sini kita kan bisa Masih nggak on- kangen ya? Belum kayak belum. ya kan? Oke. Oke. Unik banget. Gue juga meskipun gue belum setahun di UK, tapi gue udah cukup kangen sama makanan dan satu lagi gue kangenin musik-musik Indo. Nah, Oh, buat iya. lu pada nih yang juga kangen sama musik Indo, jangan lupa pantengin IG-nya PPI London dan IG-nya PPI London karena PPI London akan punya event Namanya besar apa? banget di tengah tahun ini, namanya Resonance of Indonesia. Hmm. Wow, ini akan ada di tanggal 8 Juni dan untuk teman-teman yang mau ikutan nontonnya boleh banget follow IG-nya @resonanceofindonesia karena kita bakal undang artis-artis lokal Indonesia. Wah, Keren gila, bakal pecah banget. Kebayang nggak siapa yang kira-kira bakal diundang? Lo ada wishlist nggak? Ada wishlist nggak kira-kira yang mau Ah, iya. diundang? Nggak tahu gue siapa sih. Waduh. Gue dari dulu pengen Dewa sebenarnya. Wah, Oh, Dewa. apakah Dewa yang diundang? Pantengin terus aja pakai di IG-nya. Sorry. Oh gitu ya. Orang PPI Pressure, Londonnya pressure, panik. pressure. Oh iya, Budget di belakang nggak tuh cukup. teman-teman udah mulai kayak waduh gitu. Tapi kita coba pantengin dulu, mana tahu wishlistnya Dika atau teman-teman semua bakal kesampaian di Resonance of Indonesia tahun ini karena bakal pecah, bakal banyak banget kita hadirin undang-undang artis. Jadi jangan lupa follow IG-nya @Resonance of Indonesia. Gitu ya. Oke, Oke. kita balik lagi nih. Boleh ke dong. Topik hari ini Mm-mm. adalah tentang life after graduations atau teman-teman yang bukan cuma kuliah di UK tapi akhirnya berkarir di UK juga gitu. Awan dan Dika boleh jelasin gak sih sebenarnya tadi kan udah disebutin ya pekerjaannya ada di BI, ada yang mechanical engineer gitu. Tapi sehari-hari itu sebenarnya ngapain sih pekerjaannya gitu? Dari Awan dulu. Oh, dari gue. Kalau gue sih kalau sehari-hari ya mungkin sebagai konsultan juga. Hmm.
Ya kita nerima project-project dari klien gitu, kayak mungkin misalkan klien minta apalah disuruh sebagai mechanical engineer ya mungkin ngitung-ngitung sesuatu yang biasa-biasa gitulah, ngitung-ngitung paling. Ya kalau day to day-nya sih kita ya 9 to 5 aja sih sebenarnya, 9 to 5, tapi kadang juga masih ada visit klien juga. Kalau kayak gue terakhir klien gue di Oxford, kita ada visit sekitar sebulan 2 kali gitu ke Oxford buat meeting sama klien. Tapi ya gitu sih, kalau ya WFO kayak gitu-gitulah. Kantornya di London ya berarti? Sorry? Kantornya di mana Oh, nih? kalau kantor gue di Sheffield sebetulnya. Wow. Tapi to be fair memang sebenarnya karena kewajiban WFO-nya tuh nggak terlalu ya, sebenarnya bisa di mana aja sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan kita lagi butuh apa, kita ke Sheffield jatuhnya gitu aja I sih. see, Iya. karena kantornya di sana. Tapi tadi main kliennya itu berarti jangkauannya se-UK atau ada negara lain juga? Negara lain juga. Wow. Kita Wow. Jalan-jalan. Makasih lah. Jelong. tapi kayak ya beberapa di Eropa masih ada, di I see. Timur Tengah juga banyak. Wow. Di- Kalian umrah ya? Itu kalau ada kesempatannya kita mudah-mudahan. Tabarakallah, Oke. betul, Ya, betul, gitu sih. betul, betul. Oke, kalau Dika sendiri nih, kira-kira day in my life-nya gimana? Aku di Bank Indonesia London tuh sebenarnya kan the actual role is a general secretary sebenarnya. Tapi it's more like a fixer job because it's an Indonesian company still, even though Yeah. di Inggris kan. Jadi ya I can get you anything for the. Yang penting kantor itu berjalan dengan lancar, the company berjalan dengan lancar. Bahkan kayak I'll make the boss coffee if I need to. You know? I So see. Oke, everything oke. from top to bottom. Iya, iya. Wow, palu gada ceritanya ya. Benar. Apa lu mau gua ada. Iya. Betul. Bahasa kerennya fixer, bahasa Betul. Alias pembantu umum. iya, PU. PU, benar. Nah, Wan, lu cerita soal jadi konsultan, lu udah keliling Europe, bahkan sampai Timur Tengah klien lu. Kira-kira kalau lu boleh cerita satu hal menarik dari kerjaan lu sekarang yang menurut lu membekas dan berkesan banget apa? Kira-kira. Mungkin bisa gue ambil dari project terakhir gue yang cukup panjang ya. Dulu kan Oke. sebelumnya gue pernah ada di 8 bulan gue project bersama UKAEA, itu United Kingdom Atomic Energy Authorities. Nah, dia lagi membuat sumber energi baru lah, Oke. gitu. Kayak Seberapa baru? No, itu kita nggak lagi sidang skripsi. Ya. Lanjutkan. Aduh, tapi dia kenapa yang membuat gue menarik itu kan gue terpapar dengan kalkulasi dan teknologinya ya. Oke. Ya bisa gue bilang itu sesuatu yang kalau gue nggak lihat langsung itu kayak science fiction menurut gue. Oh, Kayak wah di luar nalar lah, itu kayak Kayak di sesuatu yang nggak mungkin. film-film. Kayak di film-film, kayak di film-film memang. Dan lu merasakan itu first hand First experience hand banget. First hand experience banget. Wow, Kayak wow, wow, ternyata Beneran ada. benda ini tuh beneran ada dan possible gitu ternyata Ah. gitu. Itu sih mungkin pengalaman paling menarik gue Atomic selama gue energy. kerja. Oh ya buat teman-teman juga, gue tadi belum jelasin, sorry. Gue tuh kerjanya di konsultan, tapi main klien gue tuh biasanya revolving in civil nuclear. Jadi gue kerja di wow. bagian itu. Wow. Kayak lagunya Nasi Dari ya. Betul. Referensinya nasi dari Gue ya. gak akan konsidahan sih di sini. Oke. Bener. Ya, tapi itu sih hal-hal yang menarik tadi yang gue anggap menarik. Oke. Kalau lu Dika gimana dari kerjaan lu selama 14 tahun di London, pasti banyak banget yang bisa dieksplor kan? Gue kan di BI baru 2 tahun nih. Oke. Tapi well, gue bisa I feel honored bisa ke tempat-tempat yang gue nggak expect gue bakal di sana, ketemu orang-orang yang gue juga nggak expect gue bakal ketemu. Terus gue melakukan hal-hal yang bahkan gue nggak expect gue bisa lakukan. Ternyata bisa yang ngelakuin itu, ternyata bisa ya acquire ini, ternyata bisa ya melakukan ini. Gitu. Itunya sih lebih. Oke. Dan to be fair kayak ini kan pertama kali gue kerja di company Indo kan. Betul. Warmth-nya kerasa sih. Gue jadi kayak Wow. mungkin kebalikan ya dari kalau dari Indo ke sini kan jadi agak lebih cold ya. Nah, Betul sih, itu betul banget sih. gue justru gitu pertama lah. kali di gitu. gue kalau di sini malah jadi kayak ternyata asik ya di company Indonesia tuh. Ada kekeluargaan. Ada keluargaan. Guyup, Iya, cenah. iya, Guyup, iya, rukun, iya, betul. bener. Itunya sih yang Wow, ternyata gemah enak ripah juga ya dan ternyata. jinawi ya. Iya. Kalau di company UK mungkin kayak kalau kita ngomongnya apa British fakeness lah yang kayak Iya. kayak kalau pagi-pagi kan suka nanya kayak
how's your weekend, Oh. how's the weather. Tapi polite ya tapi polite tapi boundaries gitu. Iya. nih gue setahun itu aja diulang-ulang tiap hari kan bener. capek juga gue. Dan itu bukan untuk dijawab sebenarnya. Kalau ditanya how are you, jawabnya how are you kan. Iya, kayak- Awal-awal gue kejebak ditanya how are you, curhat. Wah, Emang anaknya disentil curhat. Psikolog Mas. kurang British. Kurang British juga. Gue baru tahu juga sih. Oke. Oh, makanya. Oke, jadi mungkin elephant in the room nih, kayak kerjaan kalian kan kerjaan dream job lah ya, Betul, buat betul. buat sebagian besar banyak orang gitu. Boleh tahu nggak sih waktu itu how you landed on this job gitu, kayak apply kah atau kayak personal reference atau gimana, boleh diceritain nggak? Mungkin Alwan dulu lagi. Boleh dong. Kalau gue sih waktu itu gue nge-play aja ya, maksudnya ngikut. Jadi kan gue kan sekarang graduate scheme ya, itu kayak semacam mirip MT gitu lah ya, mirip MT. Nah itu ya nge-play aja biasa sih, kayak sesuai dengan prosedur, ada step-step yang harus dilalui. Tapi kalau untuk info lo dapat dari mana, itu dulu gue dapetnya dari subscribe di karir servisnya kampus. I see. Oke. Jadi subscribe nanti. Ternyata berguna ya. Itu sangat penting email ternyata. itu Oke. nggak Iya. spam aja. Nah kalau kalian subscribe di email kampus kalian itu, dia kan udah tahu ya lo jurusan apa, Oke, betul. di bidang apa. Jadi ntar Targeted gitu ya. jadi lowongannya dikirim pun udah sesuai dengan Ya, tailored lah apa ya. dengan jurusan gua. Itu sih gua. Oke. Lo apply berapa kali itu sampai akhirnya dapet di beberapa perusahaan kalau boleh diceritain? Apa udah nggak- dilupakan? Iya, masih inget sih, tapi karena gua hoki sih, gua nggak nyampe 20 gitu nge-play-nya waktu itu. Pinter berarti. Hoki sih jatuhnya itu. Terus proses tesnya tuh apa aja sih, kayak ada tes tertulis kan, Betul, CAT betul. kayak PNS Oh. kan? atau interview atau apa gitu. Betul. Mungkin kayak gue juga nggak kebayang. Karena gua nge-play-nya graduate scheme ya, jadi pertama kayak ada masukin apa dokumen-dokumen ya, CV biasalah, dokumen-dokumen. Terus kemudian ada soal-soal, bikin esai-esai juga. Oke. Ya kayak misalkan ya kenapa mau masuk ke sini gitu-gitulah. Hmm. Nanti setelah itu ada interview, video on demand interview kita nyebutnya. Jadi Oh gitu. iya, jadi ada pertanyaan, kita rekam diri kita sendiri, kita ngomong-ngomong I see. aja gitu, Oh, ngoceh-ngoceh seru sendiri. banget, seru. Habis ngoceh itu baru yang terakhir itu ada technical interview. Baru terakhir kita namanya ada assessment center, di mana lu diundang ke Kantor. gedungnya, ke kantornya. Gitu. Oke. Ntar lu di sana ya kayak FGD, kayak kayak interview langsung juga ada gitu-gitulah. Oke, dan itu biasanya FGD-nya langsung technical ya, atau masih explore soal pengalaman lu gitu-gitu, atau lu udah lupa? Nah jadi ini kembali sih, itu sesuatu yang gue gak bakal lupa sih, karena menarik banget menurut gue. boleh. Jadi Monggo. waktu setelah interview teknis Heeh. itu udah habis. Jadi setelah interview teknis itu, begitu kita yang diundang FGD itu sebenarnya bukan FGD sih, kayak jadi ada beberapa tahapan itu seharian gitu kan, ada beberapa tahapan kayak waktu datang, oke lu bagi kelompok, kita dikurung di Waduh, ruangan gitu. karantina. Jadi konsepnya tuh escape room. Waduh. Wow. Jadi konsepnya escape room, gimana caranya lu harus Big keluar dari Brother. ruangan itu. Squid Game kali ya. Kayak Squid Game sih. Jadi kita gimana caranya keluar dari situ, tapi ntar ada 3 HR di situ. Oh, Jadi kan kita kan oke. lagi ngecentak-cetak itu. Nanti dia Betul. sambil ngecentak itu ngeliat gimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Wah, seru. Ya kan kita kan di time limit juga tuh, mesti keluar dari ruangan itu, kayak gimana menghandle paniknya, gimana lu ngelihat pola-pola di ruangan itu gitu. Wow, menarik banget ya. Gitu, Wah, pertama gitu. bener lebih eksploratif di sini Gue interviewnya. pengen ikut for the sake of main game ya. Tapi ya unik Oke, seru oke. itu. Gua waktu itu di British Petrol itu yang sampai kayak gitu nyari orangnya. Ya setelah itu ada kita nulis esai, setelah itu kita ada berargumen tentang proyek di BP. Tapi yang paling memorable itu sih gue escape room-nya sih. Wow, seru. Kalau lu Dika gimana? Boleh cerita sedikit? Gue pendek aja. Oh, boleh. Gue di Pouch kan. Jadi dulu company gue sebelumnya, dulu gue kerja di procurement consulting defense gitu. Oke. Mereka pindah HQ dari sini. Terus saat itu gue baru dapat PR gue. Jadi gue masih belum pindah nih, gue masih baru dapat PR. PR apa tuh Kak? Boleh dijelasin? Permanent resident. Oke. Oke. Jadi ya gue belum mau pindah. Nah tapi tadinya gue mau pulang ke Indo dulu kan. Terus ada yang telepon tiba-tiba. Ya udah kok Lu kedengarannya- angkat nggak?
gue angkat. Gue Oke. biasanya jarang banget ngangkat telepon. Oke. Untungnya ini gue angkat. Bener. Gue baru landing di Untung. Soekarno Hatta. Bener. Terus ada yang nelpon, ngapain nih yang nelpon kan? Suruh balik lagi. Iya. Sekarang gitu. Kayak bisa ikut interview nggak? Kira-kira kapan? Gue bilang kan kayak, ya belum sih, masih ini paling 3 minggu lagi. Gue kayak, ya gue di Indo cuma 3 minggu. Gue kan jarang pulang dulu pada kan, gue Betul. pengen banget pulang. Terus ya udah, gue pulang interview, dapet gitu. Tapi seruan pakai escape room gimana? Iya kan? Kebayang gak sih lu kayak baru awal kerja, bahkan belum kerja, Iya, baru baru mau masuk. kerja udah disuruh gituan. Wah, nggak kebayang sih, gue nggak pernah mengalami itu di Indonesia soalnya. Tapi lu suka escape room, suka Pak? Suka sih Suka. kebetulan. Gue juga suka. Boleh habis ini kita arrange sharing. Boleh banget. London banyak yang seru, London banyak yang seru. Oh, ya, London banyak Outbound, sih, iya. outbound. Oke. Nah, dari kalian punya pengalaman tadi cerita masalah apa namanya, aplikasi kerja segala macam. Kira-kira ada nggak sih satu advice yang akan lu sampaikan ke younger you bahwa kira-kira kalau lu mau apply, apa yang harus lu siapkan utamanya gitu? Mungkin kalau untuk nge-apply itu apa yang harus dipersiapkan, pertama CV lah, menurut gue udah jelas lah itu CV ya. Tapi bagaimana cara menyiapkannya itu, kalau gue dulu pakai karir servisnya di kampus. Lagi-lagi itu kepake. Iya betul. Lagi-lagi itu bermanfaat. bermanfaat sekali karena Sangat bermanfaat. gue sih logika aja gitu, mereka kan dibayar gitu, mereka profesional Iya, benar. consultant gitu, karir consultant gitu. Betul. Jadi menurut gua saran dari mereka tuh oke banget, kayak perbedaan CV di Indonesia sama di sini. Misalkan mungkin kalau di sini nggak boleh pakai foto, Oke. nggak boleh masukin gender misalkan. Itu kan sesuatu yang kita belum tahu. Kalau Belum dulu tahu, ya, betul. ya. nggak tahu sih gue sekarang, tapi kalau dulu gue di Indonesia waktu bikin CV kayak Pakai foto. Satu laki, halaman foto lu gitu kayak. status belum menikah gitu. Mifa. Gak tahu sekarang masih gitu apa gimana, gue nggak tahu tuh. Kertasnya Adinata. Ya ampun. Zodiak. Ya, Oke, kayak gitu. jadi formatnya juga beda ya kalau buat di UK. Iya, format. Terus juga banyak informasi dari karir service itu yang kayak ada nih karir fair tanggal segini sama tanggal segini. Oh. Dan bahkan ternyata karir fair itu targeted juga. Jadi kayak ini karir per fair bidang gitu untuk anak teknik, ini karir fair Hmm. untuk yang manajemen, medical apa, ternyata beda-beda. Iya. Jadi kalau saran gue jadi ke karir fair. Oke, mantap. Berarti lo sempet mendatangi beberapa career fair gitu ya? Betul. Beberapa datang, iya. Aktif-aktif datang ke career fair juga ternyata banyak Bermanfaat membawa ini kepada opportunity baru. Kalau lu Dika, lu sampai ditelepon kan berarti lu udah punya Ya berarti kayak stand out apa nih profile lo saat lo di experience hire? Itu dia. Gua bahkan kemarin sebelum gua kesini, gua nanya bos gua, lu kemarin nelfon gua gara-gara apa? Gitu. Nah, ternyata dia tuh nanya-nanya ke di sini di KBRI segala macam yang keluar nama gua. Nah, itu pun berdasarkan dulu sebenarnya gua kan berhubungan sama KBRI ya gara-gara dulu gua di PPI. Jadi hal-hal PPLan yang gua lakukan Join dulu. PPLan. Wah, itu. itu kuncinya ternyata. Iya. Dan dulu gue juga I just loved doing it. Gue nggak tahu itu Betul. networking. Iya, Gue iya. suka ngobrol sama orang. Gue banyak ngomong dulu. Terus gue pas PPI pun gue nggak ada ini apa? Nggak ada tujuan untuk menjadi Networking apa. awalnya. Iya. Tapi gue suka aja kayak organisasi dulu kan. Ternyata dari itu Membuka membuka pintu rezeki. Pintu rezeki, Masya membuka Allah. opportunity. ya, Berarti membangun reputasi baik tuh juga penting ya. Betul, reputasi baik dan networking tentunya teman-teman. Apalagi lu udah nyampe London, lu udah nyampe UK, lu pasti ketemu orang-orang hebat di sini karena screening dari Indonya juga nggak main-main kan. dan London tuh kecil ternyata. Oh, London gitu? tuh kecil. Jadi meskipun sebesar itu ternyata Semua terdengar. Iya. Semua terdengar, tembok di Iya. London Oh, gitu tuh ya? Hati-hati guys. hati-hati, benar. Semua tahu semua ya. Iya. semua tahu semua gitu. Seremnya itu ya diaspora ini. Nah, mungkin gue jadi pengen nanya sih kayak kenapa London atau kenapa UK gitu. Maksudnya kayak kan lo udah punya degree dari international degree lah ibaratnya. Dan mungkin tadi Dika juga bilang kayak kantornya HQ-nya pindah, tapi kayak why do you stay in the UK dan mungkin specifically London gitu. Kalau kenapa di UK, ya mungkin karena juga kan kita kan sekolahnya di sini, jadi ya pasti kesempatannya juga lebih besar di sini juga. Dan sejauh ini sih gue kalau ngelihat dari apa yang gue kerjakan ya masih menikmati juga. Atau juga kita juga karena gue juga engineering, ya menurut gue UK secara engineering
nggak jauh lah dibandingkan negara maju yang lain lah menurut gua. Itu sih kalau gua. Oke. Kalau lu Dika, Kalau kenapa gue UK? terlanjur sih. Dulu Terlanjur gue basah. gue sekolahnya ke sini kan gara-gara dulu gue sebenarnya main bola kan ke sini. Oh, Jadi gue main oke. bola. Enak Nah, nih. jadi Oke. masuk akal di situnya kan. Inggris bola kan. Betul. Negara That's where sepak it bola ya. started, Betul. ya kan. Terus gue udah main gitu kan. Terus gue pas 16 tahun gue cedera. Ankle gue sobek. Nah, Waduh. terus gue kayak ngapain lagi nih, gue udah jauh-jauh ke sini dan dulu gue benci banget tinggal di sini. Dulu tuh gue kayak Tapi gua 14 kangen. tahun ya. Dulu sekarang udah seneng. Dulu tuh gue kayak Bisa karena terbiasa ya. iya. Mendingan gue di Indo sama keluarga. Gue kan dulu sendiri kayak sama guardian gitu sama foster parents. Jadi tinggal di rumah orang karena Karena lo masih sebelum 16 tahun ya waktu sebelum itu. 16 gue 13 kesini. Wow. Nah, itu nggak boleh kan tinggal Nangis sendiri. sih gue kayaknya. Makanya. Gue juga nangis dulu. Oh ya oke lah. Terus ya udah pas bola itu dulu sempet masuk semi pro, sobek. Gue kayak antara pulang atau udah terlanjur di sini. Gue akhirnya jadi pelatih. Terus gue jadi pelatih, gue kerja jadi pelatih tuh. Justru gue kayak Inggrisnya lebih ke pas pelatih sih, yang gue masuk CV segala macem tuh wah susah oke. banget. Justru lebih susah. Maksudnya lebih susah daripada yang Betul, ini. betul. Terus kayak udah dapet, udah stable dulu. Terus gue ngambil S2 ke Coventry biar pinter kan idenya padahal kan. Biar lebih pinter. Tiba-tiba Covid. Ternyata. Oh, Covid bola tuh mati kan dari atas sampai bawah. Iya, That's benar. one of the only industries yang matinya tuh atas sama bawah. Kadang kan antara atasnya masih nyala, Nyala, atau bawahnya iya. nggak nyala. Bola dari Premier League sampai grassroots mati. Nah, itu orang-orang semua kayak bahkan senior-senior gue tuh di furlough semua, di cut semua. Terus gue nyari kerja apa dong kan. Akhirnya ya udah baru gue masuk ke procurement itu, terus baru ke yang ini. Jadi terlanjur sebenarnya kan. Kenapa di Inggrisnya sekarang karena terlanjur nyaman. Terlanjur cinta. Waduh. Tapi berarti adaptif tuh penting maksud gue. Betul. Kayak walaupun plan lo tadinya A, tapi kayak dunia mengizinkan lo untuk yang lain gitu. Betul, Iya, betul, iya, betul, benar, betul. benar. Harus resilient lah, Iya. betul. Nah, yang menarik adalah being Indonesian in UK pasti kan lu struggle a lot. Tadi lu bilang lu sendirian di UK, nggak punya keluarga. Mungkin juga awal-awal kita sempat bingung. Gua sendiri yang baru kuliah ini ngelihat kayak di bulan puasa misalnya. Kalau kita kan di Indonesia biasa puasa ya semua orang puasa. Terus kayak warteg-warteg dikasih korden gitu-gitu kan. Iya kan? While di sini keluar stasiun tube orang kayak masih minum aja, masih ngopi aja. Maksud gue kayak Gak ada yang jualan takjil. gak ada yang jualan takjil itu, wah itu another level banget. Tapi intinya adalah sebeda itu ternyata culture shocknya antara UK dan Indonesia. Terus gimana you guys handle it? Ya lebih jadi apa ngomongnya? Tetap sih jadi adaptif saja, cuman kayak tetap berusaha mencari komunitas di mana kita bisa ngobrol sama orang bule juga misalkan, atau orang lokal di luar di luar kantor juga. Karena kan mungkin kalau kantor kan terlalu profesional, jadi semua menjaga perkataannya. Mungkin kalau kita nongkrong di pub itu lebih realistis gitu orang-orangnya, Betul, karena betul, itu yang betul. dimana kita betul-betul terpapar sama budaya-budaya bule juga. Dan soalnya kalau di kantor tuh lebih kalau kantor tuh forgiving banget, kayak memang kan di sini kan kayak diversity itu kan digaungkan banget. Jadi ya kalau masalah culture mereka forgiving banget kalau di kantor. Cuman mungkin yang kita masih ngeliat suka-suka kita kayak, oh masa lu gini sih, itu lebih di pubnya sama orang-orang lokal yang emang ya udah dia ngomong sesuai dengan isi hatinya gitu. Gak ada filter lah ya. Gak ada Iya. filter. Nah, mungkin ya itu sih dari gua kalau itu. Oke, kalau Dika gimana? Iya, justru karena sekarang gue di BI jadi kan enak kan. Pertama kali gue bisa bukber di kantor sekarang. Betul. Nggak pernah Ada dulu. munggahan juga Ada. kabarnya. Nah, Menunya apa aja tuh? sama-sama aja kita. Oke. Tapi gue dari dulu malah jadi latihan puasa depan malah lebih suka kalau puasa terus orang nggak puasa malah karena nggak jadi nggak lapar. Challenge gitu. Gue dulu dari dulu pas sekolah kan puasa terus teman-teman gue pada makan kan. Terus ternyata malah kayak nggak tahu lebih berenergi aja bro. Kayak kesannya kayak ini orang-orang pada kuat gitu. Iya benar. Soalnya kalau Menarik lu ngeliat juga. orang lemes, lu bisa juga ikut lemes juga, Ikut lemes. ya kan? Tapi kalau lemes iya. Bukan gitu konsepnya. Kok lemes ah? Oke, terus. Iya, jadi dulu gue udah dari pas sekolah sih itu udah tertanam, jadi sekarang kayak wah aman ya gitu. Betul. Heeh. Malah kalau sekarang pada di kantor pada
pada nggak ada yang makan gitu, gue malah lebih lemas malah. Oh. Heeh. Karena Balikan sekarang- mungkin kita, karena sekarang balikan. kantornya banyakan orang Indonesia ya. Banyak kan puasa juga. Nah, Tapi gue nggak juga- penting sih yang gue ngomong tadi. mungkin beyond puasa dan culture shock yang tadi udah diomongin gitu, kayak kalau working culture tadi Alwan juga udah sempat nyinggung gitu kan. Mungkin gue nggak tahu kalau Alwan pernah kerja di Indo atau enggak. Kalau Dika kan pernah sekarang di company Indo gitu ya di UK, dan sebelumnya pernah di company UK juga. Bedanya apa sih working culture-nya, kayak apa, kayak tadi ada basa-basi tiap iya, hari gitu Makanya atau apa, ditanyain atau sebenarnya kabar terus tiap Tanya hari. kabar. iya, tiap atau hari. kalau dari professional konteks gitu ada bedanya nggak sih sebenarnya? Gue tuh sempet kerja di Indo sebelumnya, tapi sebentar, cuma 6 bulan. Jadi gue Oke. tidak berani berkata banyak lah tentang bekerja di Indo. Mungkin gue lebih ke, daripada membandingkan, gue lebih cerita di sini aja sih. Oke. Kalau di sini sih ya WFH udah umum lah, dan rata-rata kalau gue dapatnya 50% WFH, 50% WFO gitu. Oke. Dan strict 9 to 5. Sorry, 8 to 5 kalau gue berarti. 8 to 5 itu jam wajib online-nya itu jam 10 sampai jam 3. Jadi maksudnya lu 8 jam kerja, kalau kantor bukanya tuh jam 8 sampai jam 5, tapi kalau lu kerja di rumah terserah. Tapi pokoknya jam 10 sampai jam 3 lu harus online karena di situ jam-jam Pasti. meetingnya. Ya, Oke. Gitu. Yang strictnya tuh maksudnya kayak kan di sini kan juga welfare state-nya kan dijaga banget. Oke, Gitu ya, betul, jadi betul. Online di atas jam 6 itu Melanggar hukum. Melawan semacam melanggar lah ya, nggak Bisa boleh disuruh. Oke, gitu. oke, Jadi oke. gue ditanya Oke. ngapain jam Oke. jam 7 itu, padahal masih jam 7 ngapain online. Ambi banget, Ya bro. gitu. Sorry lah gitu. Oke lah, gue tutup Lagi lah main laptop gue game. gitu. Sorry lah. Ya gitu sih. Tapi kalau working culture-nya ya sama mungkin kalau di sini lebih jelas aja sih. Maksudnya kayak kalau dibandingin sama yang nggak tahu sih. Cuman ya pokoknya kalau udah terjadwal ya di situ gitu. Nggak mundur, nggak maju gitu. Ya udah segitu aja gitu. Jadi kayak meeting 30 menit. Kalau bahasan nggak selesai, diudahin. Oh, Jadi Suka lebih gitu. predicted ya. Ya lebih predicted sebenarnya. dan semua gitu. orang respecting each other times. Yes, exactly. Ya. Oke, Itu sih dari gua. oke. Nah, thank you banget Wan. Kalau lu gimana, Dika? Gue mungkin cerita dari sisi industri bolanya kali ya. Boleh, Dulu boleh. pas gue kerja di industri bola. Yang lucu itu adalah di sini kan ada budaya changing room talks gitu loh, vibes changing room talks yang menurut gue itu dari kecil ya, dari dulu di sekolah tuh kan ada olahraga bola, rugby, cricket. Nah itu seasonsnya tuh 3 seasons dalam setahun. Oke. Itu ada rugby, football, cricket. Nah memang culture-nya dari dulu tuh kayak gitu. Yang it includes changing room talk yang sekarang mungkin sampai ke bawah jadinya ke corporate world ya. Those hints of changing room talk tuh ke bawah ke sana juga. Nah, tapi yang mulanya itu dari sepak bola justru, dari olahraga justru menurut gua gitu loh. Karena Sangat embedded berarti ya culture. sangat olahraga. embedded culture olahraganya di sini gitu loh. Karena ya semua bahkan semua politicians itu juga kan ngelewatin di private schools yang ada bawahnya embedded sama olahraga gitu. Iya, Nah, jadi sebenarnya culture itu menurut gue dari situ gitu loh. Makanya dulu tuh kental banget changing room talks-nya, malah yang paling culture shock justru itu gitu loh. Di bola tuh dulu kuat banget itunya Oke. gitu loh. Ternyata omongannya segitunya gitu. Omongannya sedalam itu, dan itu mungkin yang terbawa juga sampai tadi omongan di pub yang Alwan ngomong. Ketika di pub sharingnya Kaget. kaget kayak, oh lu di kantor kayaknya kalem-kalem aja, begitu Iya, nge-pub kok kayak nge-pub. dar der beda orang gitu. Inggris ternyata. banget itu. Inggris Dulu tuh banget ya. uni kuliah di sini tuh juga kayak gitu kan. Oke, Dulu kayak oke. the socials and everything. Ya di uni tuh kayak kan di otak gue dulu tuh ya kalau lu suka misalnya lu keluar terus gitu, lu berarti bodoh di uni gitu misalnya. Oh, gitu. Di sini tuh enggak. Iya, betul. Di sini tuh enggak. Di sini tuh ternyata orang yang hancur-hancuran kok ternyata pinter banget dapat nilainya gitu loh. Balance gitu ya. Heeh. Hancur sih, kayak gue pernah lihat ada namanya subject matter expert di tempat gue. Dia kayak yang megang satu project se-Inggris. Tatoan, anting, Buset. rambut keribu. Buset. Wah, oke, keren loh. Pentingnya tidak ngejudge buku dari covernya. Iya. Oke. Work life balance ya. Work life balance.
Oke, mungkin gue bakalan move ke hal yang agak serius, tapi gue juga genuinely penasaran kayak kalau sekarang kan kita di sini pakai student visa Betul. ya. Student visa sampai Student visa. Januari nih kalau dihabisin gitu. 2026. Nah, gue penasaran Alwan sama Dika sekarang buat tempat apa gimana ya? Legalitas tinggalnya tuh apa sih dari Alwan Status dulu? imigrasinya. Kalau gua dapet ada namanya working visa ya atau sponsor visa kita juga sebutnya. Oke. Itu kayak ya lu kalau kerja di perusahaan tertentu nanti perusahaan itulah yang semacam menjamin ke negara kalau ya udah nih orang kerja di bawah perusahaan gue gitu. Nah, itu ntar baru kita bisa dapat yang namanya sponsor visa gitu kalau gua. Waktu itu prosesnya gimana tuh? Untuk prosesnya itu jadi waktu gue daftar kerjanya kan udah ya kan gue grad scheme udah keterima. Oh iya, gue menjelaskan dulu ke mereka. Oke, makasih udah terima, tapi gue ngerti ini grad scheme tuh programnya cuma 2 tahun. Apakah ada kesempatan untuk gue di sponsor? Setelah itu ternyata dia langsung ngomong, oh enggak, kita dari awal bakal nge-sponsor kamu gitu. Jadi abis ini kita bakal gue dilempar ke kayak konsultan third party gitulah untuk ngurus visa gue, visa vetting segala macam. Gitu prosesnya. Jadi ya gue cuma masukin dokumen, terus kalau dari perusahaan gue si third party ini yang ngurusin data gue ke imigrasi, gue tinggal terima jadi aja sih sama bayar sedikit gitu. Oke, berarti buat teman-teman yang emang minat berkarir di UK, beberapa perusahaan memang menjamin ya sponsorship visa buat pekerjaannya yang internasional gitu. Jadi itu nggak kayak yang rumor yang beredar katanya kalau nyari sponsor visa susah. Susah tapi sulit. ada. Tapi ternyata ada. Kalau dicari. Susah, dia pinter aja. Hoki gue, hoki. Oke, ya banyak faktor lah, tapi Banyak masih ada betul. kesempatan. Masih ada kesempatan kalau mau berusaha. Kalau lu Dika gimana Dika? Kalau gue beneran hoki karena I was lucky enough to be here for 10 years. Jadi dapat permanent residence kan. Dan itu ya nggak susah sebenarnya, cuman ya harus di sini lama aja. Sama ngerjain live in the UK test namanya. Nah, itu sebenarnya harusnya gampang. Tapi buat gue susah aja dulu. PPKN gitu ya. Betul. Jadi PPKN Inggris. gue yakin orang-orang Inggris nggak bakal bisa ngelakuin itu. Oh, apa aja tuh Yakin soalnya? banget, yakin banget. Misalnya apa? Jadi dulu gue pas sebelum bikin visa kan harus jadi lu bikin lu ngerjain tes itu dulu baru bisa bikin visa, ya kan? Oke. Dulu kata solicitor gue kayak gampang kok, tenang aja, kayak lu ini general knowledge gitu, lu nggak perlu belajar, lu cari booking appointment yang paling awal, paling early gitu kan. Ya udah, gue udah book tuh 2 hari setelah itu, setelah meeting gue itu, terus udah gue book, terus iya sekarang lu download appnya di HP gitu kan. Nah, lu coba lah mainin lah gitu kan. Terus gue mainin, gue nggak lulus di appnya itu kan. Oh, ada latihannya, Ada tryout-nya. Kayak driving license gitu, tapi ini Iya. gue kayak bimbelnya nggak? gue langsung kayak wah ini apa-apaan ini, gue kayak gue nggak bisa sama sekali lulus. Terus akhirnya gue beli bukunya. RPUL. Betul bener. Itu bukunya setebel ini, tebel, dan setiap sentence dalam buku itu bisa jadi pertanyaan. Oke. Sebenarnya pertanyaannya itu cuma 24 pertanyaan, multiple choice lagi. Tapi dalam buku itu jadi semua harus gue baca dan gue harus inget buat 24 pertanyaan yang random Bisa keluar apapun ya. Ya udah, akhirnya gue belajar tuh 2 hari dan ada tiga bagian gitu, ada history Inggris, lu tahu dari perang-perang Viking, dari raja-rajanya. Ada culture juga, misalnya kayak olahraga di sini, Shakespeare, poet, lagu, musik segala macem, sama yang terakhir tuh kayak geografi lah gitu loh, kayak mountain segala. Jadi Ulang tahun King Charles gitu. itu mungkin ada, menurut gua ada. Harus Nah, ngelotok tuh ya, diapalin. Susah juga ya. Jadi susahnya tuh di situnya doang sebenarnya. Tapi akhirnya lo lolos, pakai sekarang PR. Lolos, akhirnya. Nah, itu dia. Mungkin kalau teman-teman yang mau ngejar PR juga bisa belajar dari sekarang. Kayak 10 tahun. Iya. Bisa Diapalin. diapalin. Iya. Boleh download ruang capsek. Gak gitu. Dan kalau kerja tuh cuma 5 tahun ya. Kalau sponsor tuh Bukan, kalau ke permanent residence tapi dari kerja 5 tahun. Kalau kan? dari sponsor dia 5 tahun, tapi Oke. ya masa student tetap nggak dihitung. Iya. Gua bisa 10 tahun karena dari studentnya. Jadi sebenarnya lebih cepet kalau lu kerja full. I see. Dipahami. Lu gue kebayang sih tadi kita sempat ngomongin juga masalah lu di culture di kantor lu segala macam. Gue tuh
mau cerita sedikit kayak gue nggak kebayang sih untuk bisa dapat permanent resident 10 tahun itu Kayak gimana apa rasanya, perjuangannya? perjuangannya seperti apa, karena belum setahun di sini aja strugglingnya udah luar biasa. Terutama ketika misalnya gue berinteraksi sama orang tuh masih kayak salah mengira banyaknya. Kayak tebakan pertama mereka tuh selalu gue orang Malaysia, which itu explains a lot bahwa ternyata Atau Filipino? atau Filipino Iya, bener mabuhay gitu kan. Tiba-tiba well ya which cool anyway, apakah itu Filipino atau Malaysia, tapi yang mau gue highlight adalah berarti pemahaman orang di sini soal Indonesia tuh serendah itu, dan itu yang bikin gue agak frustrated sebenarnya selama 6 bulan di sini, karena akhirnya setiap gue berkenalan gue kayak semacam harus menjelaskan bahwa gue orang Indonesia adalah ini, which is mereka pertama kali nebak kayak oh Bali, iya benar Bali itu jadi entry point kita segala macam. Nah kalau lu ada cerita kayak gitu nggak sih Wan, masalah orang salah Memperkenalkan kira? Indonesia Betul. kali ya. Versi lo ke Versi lo orang-orang gimana? UK gitu. Iya sih, kalau di mungkin kantor ya terutama ya, kan ya orang juga benar sih, banyak yang ngira orang Malaysia juga. Tapi ya setelah dijelaskan kita Indonesia, dan mereka juga sebenarnya tertarik kok dengan bahasan-bahasan gitu, kayak nanya, oh negaranya kayak gimana, negaranya misalkan lokasinya di mana, berapa jam penerbangan ke sana, gitu, Nah, iya, kepo-kepo betul, gitu, betul, betul. budaya-budaya gimana. Bahkan kadang waktu itu sempet gue kaget, jadi kayak waktu di klien itu gue ada kayak makan siang tuh menu hari ini apa lah gitu, ada menu spesialnya. Gue dateng, wah rendang cuy. Waduh. Wow. Wih, oke ya, walaupun Rendangnya beda ya? ya beda lah. Lebih ke kari Rendang India manis. menurut gue itu, tapi oke lah, usaha lu gue hargai lah. Oke. Gitu. Dan mereka tahu, oh ini Indonesia nih, ini makanan lu nih. Oh. Ya, iya sih, tapi beda lah gitu. Gua Betul, menjelaskan betul. lebih apa. Gue juga suka menjelaskan, ini rendang tuh kan seperti penghargaan tuh, makanan paling Ya, enak apa tuh, ya. gue lupa sih. Betul. Tapi gitu sih memperkenalkannya. Ya berusaha tetap ini loh negara gue tuh kayak gini. Kadang juga kalau di kantor ada kita namanya value share. Jadi sebelum meeting kita nge-share apapun yang kita pengen, digilir. Oh, Oke. iya, Nah, iya, misalnya gue iya, suka iya. nge-share tuh kayak kadang misalkan, ya kalau sekarang lagi Ramadan gue suka nge-share kayak Ramadan, apa itu Ramadan, Oh. apa. Oke. Tapi kadang gue share juga misalkan wayang. Oke, seru Apa banget tuh, seru, gitu, seru, gitu-gitu. seru. Cultural diplomacy. Cultural diplomacy, betul, Gitu betul. sih kalau dari gue gitu. Oke, kalau lu gimana Dik? Gua dulu mungkin lebih shockingnya pas masih lebih Sekolah kecil ya, ya. masih di sekolah ya. Hmm. Dulu tuh bahkan gua pas di Sunday League tuh bola, tapi yang pokoknya lebih kayak anak-anak ininya lah, anak-anak beneran Britishnya lah ya. SSB. Dulu malah Sepak bola. bahkan kita kan kalau di Indonesia diajarinnya American English. Iya. Betul. Gue bahkan di iniin terus, kayak gue nggak pernah merasakan racism, to be honest. Kayak antara guanya bodoh aja atau gue nggak ngerasa ya. Iya. Tapi banyak yang kayak gitu, kayak dulu tuh gue ditanyain kalau Sandeli kayak lu orang Amerika ya. Oh, Ini bahasa oke. Amerika. Karena logat lo Amerika. Logatnya. Jadi harus gue ganti segala macam. Terus pas di sekolah itu juga mereka kepo aja. Gue tuh sering dibawain dulu nyokap gue pernah nemenin 3 bulan pertama gitu, bawain makanan Indo kan, rawon segala. Terus gue dulu tapi pengennya makan makanan panas yang di kantin kan. Kantin, ya. Gue tuker-tukeran nonton gue. Oh. Suka banget tuh makan rawon, tonton gue segala macem. Gue kasih-kasihin aja. Gue makan yang Bocil-bocil rasanya British. gitu. Gue Iya, wah enak nih makan ini. Sekarang baru gue mulai kangen kan. Oke, Tapi oke. iya sih dulu sih lucu. Terus gue setiap kali pulang ke Indo biar dibolehin pulang, pas gue balik ke London lagi, gue selalu bawain salah satu music instrument Indonesia yang di gamelan. Oke. Karena itu masuk Gong gitu lu bawa gong. enggak, itu satu-satunya gue gak bawa. Kecil-kecil aja bro, yang apa angklung gue bawa. Terus ini apa yang gitu. Pelintangnya segala macam, iya. Itu masuk pelajaran musik gue dulu. Indonesian traditional music. Wow, seru. Itu doang yang gue masuk, ada Indonesianya dulu. Nah, dan itu pentingnya kayaknya punya banyak Dan lo diaspora. the only Indonesian pasti kan? Ya, was Iya. Indonesia. Iya, dan pentingnya punya banyak diaspora kita di luar, karena pada akhirnya kita juga yang memperkenalkan. Iya. Iya. Sayang banget negara sebesar kita, culture-nya se-rich kita, orang tuh nggak kenal Indonesia. Iya. Orang kenalin negara lain misalnya. Iya. Makanya itu juga yang gue lakukan di kampus. Gue tuh dari awal berangkat gue bawa ini pembatas buku wayang. Oh. Gue bagi-bagiin segala macem. Terus mereka appreciate, mereka nanya ini apa. Nah di situ gue cerita Indonesia malah.
Kalau gue ini sih kayak gue tahu ya orang British kan suka minum teh dan Hmm. tehnya Oke. kan beda ya teh Iya. Indonesia. Teh Indonesia kan biasanya ada rasa melatinya gitu. Gue bawain buat mereka sih. Wow, seru Jadi banget. kayak emang sebenarnya banyak cara gitu yang simpel-simpel buat kita ngenalin Indonesia ke Indonesia. orang-orang British. Dan how to represent Indonesia. Suka banget loh itu teh. Kayak kalau stakeholders datang ke kantor Iya. juga suka banget. Karena teh Kayak- kita wangi, Ha-ha, teh kita rich gitu. benar. Benar. Mungkin benar. next open PO teh enggak? Wow, Sekarang ide katanya bisnis. Nastar ya Iya. sekarang. Betul. Oke, anyway, nanti kita makan nastar bareng-bareng deh. abis. Wih, Boleh siap. dong, ya kan. Nah, tadi masalah representasi. Terus, kalau misalnya kalian pengen kasih cerita dikit ke teman-teman kalian yang di luar non Indonesia tentang Indonesia, satu kata yang describe menurut kalian soal Indonesia itu apa? Nature sih biasanya gue Nature. jualnya alam sih karena yang terkenal kan Bali. Tapi gue biasanya menjual juga ya. Ada loh namanya Lombok, misalkan Oh, Raja oke. Ampat, tuh ya. Jangan Bali doang lah ya. Jangan Bali doang. Iya betul. Karena ternyata ada juga orang ke Raja Ampat sih. Kayak dia ngomongnya Four Kings apa? Four Kings Di-translate. Iya, Four Kings apa? Four Kings kemana ini orang gue? Oh Raja Ampat. Oh iya gitu. Bener. Kalau lu, Adik, gimana? Udah ambil lagi sama dia. Tapi I think it's important to be representative. Kayak kita nggak usah seenggaknya kita nggak usah, kita harus ya membanggakan Indonesia. Tapi seenggaknya lu represent bahwa orang-orang Indonesia itu capable dan respectful dan punya integrity juga Iya, gitu loh. betul. That's kayak buat bahkan kayak masih students juga. Iya. That's at the end of the day that's what they can see from us gitu. Mereka mungkin 90% of those people wouldn't actually research Indonesia Yeah. and Betul, see what betul, we betul. are gitu. Tapi Betul. secara orang kalau lu memberikan experience bagus buat Iya. buat mereka Mereka akan impress. mereka akan impress dengan Indonesia. Betul. Dan emang negara kita emang udah bagus gitu Yeah. sebenarnya. Betul. Asal experience-nya bagus, Hmm. they'll probably come. Ya. Wow. Jadi behavior kita di sini yang penting, bukan cerita-cerita doang atau apa yang kita ceritakan, tapi Apa gimana yang kita kita- berperilaku sama bukan cuma orang British sih, sebenarnya kan kita dari mahasiswa juga pasti international students Betul, banyak banget. banget. gitu. Banyak banget. Betul. Keren, Oke, keren. Keren. Thank you Thank you juga lah. remindernya, jangan malas-malesan ya Iya. guys kuliah, Betul. malu-maluin. Malu-maluin bawa nama Indonesia. Dan masalah Raja Ampat tuh gue juga sempat ketemu orang Ukraine. Dia tahu gue orang Indonesia, dia senang banget cerita kayak, oh gue udah ke Raja Ampat, gue udah ke Bromo. Gue malah belum. Sering lagi kayak gitu. Iya bener. Orangnya pernah ke Indonesia, pasti pernah kayak ke semua tempat gitu. Yang loh. sangat Iya, eksotik, iya kan? yang ada lagi orang Belanda, dia tahu gue kerja di kereta kayak, wah gue suka banget lagi sama kereta Indonesia, udah bagus sekarang kayak, oke. Thank you apresiasinya. Mantap, memang se-diverse itu ceritanya Iya. tentang Indonesia di sini. But anyway, nggak kerasa kita udah hampir selesai nih. Kalau Ngobrolnya. diterusin kayak sampai maghrib ya. Bener. Nah, sebelum kita closing, kira-kira ada nggak sih yang pengen lu sampaikan untuk teman-teman PPI London yang mungkin nonton ini nantinya? Dari Dika dulu. Boleh, kita gantian. Dari tadi kan Alwan terus yang ditembak, sekarang Dika. Aduh, ketembak nih gua. Menurut gua be yourself, but then think about what you wanna be as well, gitu loh. Of course. Soalnya kadang-kadang kalau orang ngomong be yourself tuh kayak ya udah berarti lu nggak usah berubah dong. Ngapa-ngapain gitu. Be best version. be the best version, be the version of yourself that you want, gitu loh. Jadi kayak be yourself within apa yang lu mau, apa yang lu akan banggakan, and then everything will sort itself out. Mantap, gokil. Keren. Golden Ways. Lu gimana, Wan? Kalau dari gua jangan minder sih. Oh. Menurut gua itu penting karena gue sempet ngedengar dari teman-teman yang beberapa lah, banyak yang suka nanya-nanya juga kan masalah pekerjaan, terus kayak waktu ngeplay, tapi bahasa Inggris gua gini, tapi kita bersaing sama orang bule gitu. Maksud gua kita juga di sini tuh banyak kok kelebihannya, kayak menurut gua bahwa kita dari jauh gitu ya udah belajar di sini itu udah menunjukkan sebuah resilience yang orang lokal nggak mungkin bisa buktikan. Iya. Jadi menurut gua itu poin plus juga kalau lu lagi mungkin nge-apply ke pekerjaan dan lain-lain lah. Jadi menurut gua nggak usah minder lah. Menurut gua walaupun mereka negara maju,
nggak sespesial itulah menurut gue. Biasa Oke. aja. Bersaing kok, kita bisa bersaing. Jangan minder. Iya. Kalau mundur boleh nggak? Waduh. Aduh, gua Dari tadi gue nahan banget buat ngeluarin. Oke, yang penting udah keluar. boleh lah lawakan lu lah. Gua apresiasi lah lawakan lu, boleh lah. Boleh. Oke. Gimana dari lu ada tambahan juga? Enggak sih, gue jujur insightful banget ya, karena sebelumnya sebenarnya gue nggak pernah kepikiran buat berkarir di UK anyway, tapi pasti di luar sana banyak banget yang penasaran gitu, karena salah satu opsi aja sih sebenarnya Betul. yang possible buat dilakuin dengan berbagai perjalanannya gitu ya. Ada yang dapat experience hire, ada yang emang daftar dari graduate program gitu. Jadi sebenarnya sih menurut gue gue jadi ini anekdot, tapi gue tuh penasaran kenapa nama kartu travel tuh Oyster. Ternyata itu tuh diambil dari quote-nya Shakespeare yang "The world is your oyster". Wah, gue merinding jujur langsung. Asli. Itu keren. Jadi kayak maksudnya setelah gue sampai sini yang mana juga mungkin my younger self never imagine gitu, tapi ya dunia itu luas guys gitu. Jadi maksudnya kayak mungkin ya beyond UK, beyond Eropa, tapi kayak sebenarnya jalan masih panjang, dunia masih luas, jadi ya is your oyster. buat dijelajahi gitu. Mantap. Oke. Dengan ditutupnya quote dari Binar, berakhir juga sesi podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Alwan, Dika. terima kasih banyak Dika sudah menyempatkan hadir Thank you jauh-jauh juga dari diundang. Sheffield, dari Terima kasih udah diundang. tempat lu segala macam. Next time jangan kapok-kapok kalau kita undang lagi. Iya. Kalau tentang bola undang dong gue. Ya, Betul. benar. Next time juga jangan kapok-kapok undang kita jadi host lagi. Jadi MC. Bukan sponsor. Betul, dan thank you banget teman-teman PP PP London London. udah nonton kita sampai selesai. Jangan lupa untuk selalu follow dan subscribe akun medsos kita di YouTube, PPI. Twitter, dan Instagram di @PPI London. London. Begitu. Mungkin sekian dulu podcast kali ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Dadah. Bye bye.